Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum itu Tuhan, kami minta hikmat dan pertolongan yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami telah siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita kembali lagi berjumpa pada sore hari ini melalui via Zoom. Ya, saya rindu bahwa di sore hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan terambil dari Kolose 3 ayatnya yang kelima sampai 17. Dari Kolose 3 ayatnya yang kelima sampai 17 saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau tema manusia baru. Ayat kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampuni seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, amin untuk firman Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan berbahagia di sini adalah setiap kita yang membaca, bahkan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kitab Kolose ditulis oleh Paulus. Ya, tempat penulisnya di Asia Kecil, di sebelah timur kota Efesus, ada 4 pasal dan 95 ayat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya di sini saya memberikan tema kasih yang mengikat dalam persekutuan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, apa yang dimaksud dengan persekutuan? Ya, saudara-saudara yang dimaksud dengan persekutuan adalah orang ya yang sudah beriman, orang yang sudah Tuhan persiapkan untuk
satu tujuan, yaitu melayani Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, di sini ya tidak ada ya persekutuan yang mencapai dengan kehendak kita sendiri, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sehingga di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Kolose bahwa orang-orang di Kolose ini adalah orang yang kudus, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kita lihat di Kolose 1 ayatnya yang kedua di situ, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Kolose yang sudah percaya, yang sudah lahir baru, ya. Sehingga di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada kasih yang mengikat dalam persekutuan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sebagai manusia baru atau sebagai orang yang dikhususkan, orang yang sudah dipisahkan oleh Allah untuk melayani Dia, bahwa di sini saya percaya untuk kita semua di saudara-saudara di sini, kita sudah percaya dan terima Tuhan Yesus, kita sudah dikuduskan, kita sudah dipisahkan untuk menjadi alat keselamatannya Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini ada 2 poin atau ciri-ciri manusia. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama, ya, yaitu manusia lama atau duniawi. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-5 sampai 11. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud manusia lama atau duniawi? Ya, maksudnya manusia lama atau duniawi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang yang masih hidup dalam kegelapan, orang yang masih hidup dengan penuh dengan dosa, ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup tanpa ada keselamatan, artinya bahwa manusia lama, orang yang belum memiliki ciri keselamatan, yang masih belum percaya, ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, tidak memiliki kepastian masuk surga, ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, hidup jauh dari Tuhan, ya, hidup jauh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup jauh artinya bahwa tidak dekat dengan Tuhan, menjauh dari Tuhan, ya, tidak memiliki damai sejahtera dan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dipikirkan hanya diri sendiri, tidak memikirkan akan kehidupan keselamatan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tipe orang yang percaya kepada Tuhan tetapi belum diperbaharui. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang yang hidup ya belum diperbaharui, maka Tuhan tidak memakai dia untuk menjadi alat keselamatannya Tuhan, karena Tuhan memakai orang yang sudah percaya, orang yang sudah lahir baru. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat orang percaya kepada Tuhan tetapi belum diperbaharui. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dari ciri-ciri dan cara hidupnya, saudara-saudara. Ya. Kita lihat dari ayatnya yang ke-5 di situ, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa di situ ada percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, bahkan keserakahan, penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, saling mendustai satu dengan yang lain. Inilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
ciri-ciri yang manusia lama atau ciri-ciri manusia belum lahir baru. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di sini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sulit dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam. Mengapa? Karena ya lebih banyak penghambat daripada menopang dalam persekutuan bersama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua bahwa manusia baru atau rohani. Kita lihat di ayatnya yang ke-12 sampai 17. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud manusia baru atau rohani? Artinya melakukan kehendak Allah dan kebenaran. Dan kekudusan, di mana orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ya memiliki kedudukan baru, itu dari kebinasaan pindah ke hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia baru atau sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus atau orang yang lahir baru, maka di sini saudara-saudara yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya bahwa harus melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia baru, ya harus memberi diri untuk diperbaharui, serta dipersatukan dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bukan hanya memberi diri dengan tidak sungguh-sungguh, tetapi di sini kita memberi diri diperbaharui oleh Tuhan. Kita percaya kepada Yesus. Kita harus sungguh-sungguh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memberi diri untuk mau dipakai oleh Tuhan, untuk melayani Dia, ya, untuk bekerja sama dalam melayani. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di sini yang menjadi pertanyaannya bahwa bagaimana orang yang serupa dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, orang yang serupa dengan Kristus, kita lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bahwa orang yang serupa dengan Kristus, dia harus memiliki 9 buah itu. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, bagaimana karakter orang percaya kepada Tuhan. Karakternya kita lihat di Kolose 3 ayatnya yang kelima, ayatnya ke-15, bahkan ayatnya yang ke-16, 17 di situ saudara-saudara bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita harus matikan, ya saudara-saudara, kita harus matikan segala hal nafsu kita, nafsu jahat kita buang dalam kehidupan kita. Karena itu tidak berarti untuk melayani Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karakter orang yang percaya kepada Kristus bahwa dia harus kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Damai sejahtera, selalu bersyukur, menyanyikan mazmur, puji-pujian, bahkan nyanyian rohani. Bahkan selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ya. Inilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi ciri-ciri manusia baru. Ya. Dan di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya penting saudara-saudara dalam kehidupan kita bahwa hubungan pribadi kita dengan Tuhan sebagai manusia baru. Kita ada relasi dengan Tuhan dan rindu akan firman Tuhan setiap saat. Dimanapun kita berada selalu rindu akan firman Tuhan. Selalu rindu akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia baru. Ya, kita harus taat kepada Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Kolose yang sudah kudus, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, bahwa
harus matikan, harus buang dan kenakan semua yang menjadi manusia baru sebagai orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi aplikasinya dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama itu tunduk dan rendah diri di hadapan Tuhan. Ya. Bahwa bukan karena kita layak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya bukan kita layak, ya, tetapi di sini karena kasih dan anugerahnya, ya, saudara dan saya bisa dipakai untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya ketika kita sudah menjadi lahir baru, kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, ya maka di situ ya Tuhan akan memakai kita dimanapun kita berada. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa siapa saja saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus mau memberi diri untuk diperbaharui oleh Tuhan. Untuk apa kita diperbaharui? Ya, supaya kita memiliki keselamatan kekal, supaya kita juga boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak diperbaharui kehidupan kita, saudara-saudara, atau kita menjadi manusia baru, maka ya kita, saudara-saudara, tidak menjadi berkat. Apa yang kita saksikan, saudara-saudara, kalau kita belum menjadi manusia baru? Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita harus memberi diri, perbaharui dengan sungguh-sungguh supaya kita melayani Tuhan, ya, dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita rasakan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bahwa harus ada rasa dalam kerjasama. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita harus ada kerjasama dalam tim untuk melayani Tuhan. Ya, kita harus ya bekerja sama ya, untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan, ya, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehebat apapun kita, sehebat apapun kualitas kita, kalau kita belum percaya, kalau kita belum diperbaharui menjadi manusia baru, maka kita tidak menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita harus hidup beretika di dalam Yesus Kristus. Ya, amin untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami datang kepadamu dan kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami sebagai manusia yang sudah diperbaharui, kami sebagai manusia yang tidak layak di hadapan hadirat-Mu. Engkau Tuhan sudah memberi diri menggantikan kami, sehingga kami Tuhan boleh dikuduskan, boleh percaya kepada Engkau, dan kami boleh memiliki keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas cinta kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.